Bencana November jadi alarm keras, Sekber desak pemerintah pusat tutup permanen Toba Full Lestari. Hampir 3 minggu setelah rangkaian bencana banjir dan longsor melanda beberapa wilayah di Sumatera Utara, satu hal kian terang, bencana ini tidak semata-mata peristiwa alam, melainkan buah dari krisis ekologis yang diproduksi secara sistematis. Berdasarkan pantauan Sekretariat Bersama atau Sekber, Gerakan Ekumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara di lapangan, krisis ini tidak dapat dilepaskan dari aktivitas industri atraktif dan kehutanan skala besar yang merusak ekosistem. Salah satu aktor utama dalam krisis tersebut adalah PT Toba Full Lestari atau TPL. Sekber Gerakan Ekumenis untuk Keadilan Ekologis menyerukan pemerintah segera menutup PT Toba Full Lestari atau TPL pasca bencana ekologis besar yang menyebabkan banyaknya korban meninggal dunia, kehilangan tempat tinggal, harta benda, dan pekerjaan. Seruan tersebut bergema saat menggelar konferensi pers di kantor JPC Jalan Mengisidi, Medan Polinea, Jumat 19 Desember 2025. Dan ternyata tidak ada. Kalian katakan beliau pembohong. Terus datang surat dari Kementerian Kehutanan. Ada apa? Mestinya itu dong yang mesti kita pertanyakan. Nah, kalau kita tanya misalnya kapan? Nah, kami ini kan Sekber dengan pengurus, dengan beberapa teman pengurus, kami sudah rapat minggu lalu itu. Kami itu sampai akhir tahun ini berpatok, begitu. Dua izin perusahaan beroperasi, maka tetap ini per 3-4 hari yang lalu ya. Masyarakat berpikir bahwa pencabutan ini adalah akibat kejadian banjir bandang yang kemarin. Negara dengan negara tidak sinkron. Ada dugaan yang nggak bagus ini. Ya. Kenapa si TPL ini harus diaudit sementara di sisi lain Kemenhub sudah menindak dia? Gitu. Oke. Terima kasih Bang Lapsian. Apakah ada rencana lanjutan terkait administratif tadi atau tindakan aksi atau yang lainnya untuk memperkuat dukungan penutupan ini? Ini dihubungkan dengan momentum saat ini dengan banyaknya bencana, begitu. Ketahui 24 November kita sudah melakukan audiensi dengan gubernur, kita langsung dipanggil dan disitulah kita diperdengarkan bahwa yang bersangkutan Gubernur Sumut juga secara prinsip sepakat. Minggu setelah itu, bahkan nggak seminggu setelah itu, 1 hari setelah itu langsung terjadi bencana. Hampir tersitalah waktu beliau dan kita juga Sekber tersita waktu kita untuk memberikan distribusi bantuan kepada kawan-kawan korban. Kami mohon kepada saudara-saudara semua, hampir 80% lahan sawah pertanian dan perdagangan di Baturba itu kena timpa bencana, baik itu. Pak, gimana tanggapan terkait dari putusan pemerintah ini? Apakah itu hanya sebuah kompromi atau mengundur waktu? Benar. Yang pertama, kami dari pihak Sekretariat Bersama Gerakan Ekumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara sampai saat ini masih berjuang agar kami tetap berpikir positif terhadap pemerintah. Berjuang. Mengapa? Karena kami masih melihat pernyataan pemerintah itu belum punya power yang sungguh kuat ya, baik itu dengan mengatakan penghentian sementara, juga yang kedua itu dengan menyebut beberapa perusahaan, apalagi ada tadi yang langsung dicabut, ada yang masih harus diaudit dan evaluasi total. Ini justru kami lihat tantangan yang mengaburkan perjuangan kami, sebab fokus kami itu adalah tutup permanen TPL, walaupun kami tidak menutup mata terhadap berbagai perusahaan selain TPL yang juga dalang dari bencana yang baru saja terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Jadi kami tetap fokus walaupun kami lihat yang pertama itu memang ada kesan bahwa pemerintah mengaburkan fokus perjuangan kami. Dan yang kedua kami berjuang tetap untuk positif menanggapi pernyataan-pernyataan dari pemerintah, baik itu menghentikan secara sementara operasional PT Toba Full Lestari melalui 2 surat tadi, yang pertama dari Kementerian Kehutanan dan kemudian dari Dinas KLHK Provinsi Sumatera Utara. Dan kami semakin yakin bahwa dengan terjadinya bencana alam ini kita mesti merawat alam. Kita tidak menginginkan lagi bencana alam bahkan yang lebih besar, yang lebih gawat, lebih berbahaya terjadi lagi karena keserakahan manusia.
Itu yang boleh kami sampaikan. Soal surat rekomendasi itu sudah diumumkan di media sosial Diumumkan Gubernur. di- Cuman padahal ini hasil diskusi dari pihak Sekber dengan Gubernur, itu seperti apa nih menanggapinya? Iya. Kenapa belum ada ke Nah. tim Sekber ya? Baik, itulah tadi sehingga saya katakan kami berjuang untuk berpikir positif kepada pemerintah. Kami belum berani mengatakan bahwa gubernur pembohong. Karena beliau tuliskan kok di status akun media sosialnya di Facebook bahwa beliau dengan mendengarkan statement dari masyarakat di beberapa kabupaten yang bersinggungan dengan konsesi PT Tubapak Lestari, beliau semakin yakin untuk menerbitkan surat rekomendasi untuk TPL, dan beliau katakan sudah yakin menerbitkan itu, tetapi kita belum menerima dokumen tertulisnya, begitu. Itu sehingga kita di satu sisi dengan membaca status beliau di akun medsos itu, di Facebook itu, ya kita positif lah begitu. Tapi bahwa kita belum menerima dokumen tertulisnya, rada-radanya belum berani kita mengatakan bahwa gubernur tidak pembohong. Mudah-mudahan benar bukan pembohong, kan begitu. Itu dari pihak kita, Sekretariat Bersama Gerakan Komunis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara. Mari kita buktikan bersama-sama ya rekan media, semoga kita sesegera mungkin mendapat teks dokumen tertulis dari surat rekomendasi TPL dari Gubernur Sumatera Utara terhadap pemerintah pusat, agar pemerintah pusat makin yakin untuk menutup TPL secara permanen. Terima kasih. Keberadaan konsesi di 6 kabupaten ini berkontribusi besar terhadap bencana. Itu temuan pertama kami. Temuan yang kedua, kami mencoba menganalisis tutupan hutan yang berkurang di Tapanuli Tenganan Tapsel. Di Tapanuli Selatan dalam 34 tahun terakhir ada 46.000 tutupan hutan yang berkurang. Dan itu berbanding lurus dengan pertambahan sawit, eukaliptus, dan beberapa galian tambang. Di Tapteng memang ada 16.000 juga tutupan hutan yang berkurang. Meskipun kami lihat tidak ada kolerasinya dengan pertumbuhan sawit dan beberapa eukaliptus. Tapi di Tapsel itu cukup kita temukan. Dan teman-teman mungkin dari pemberitaan dan penglihatan di lapangan bahwa salah satu daerah yang terparah selain Tapteng adalah Tapsel di Batang Toru. Itu temuan kita yang kedua. Temuan kita yang ketiga adalah, meskipun belum rilis tapi akan saya buka, rencananya hari Minggu akan kami rilis. Salah satu sungai paling besar yang meluap di Batang Toru adalah Sungai Batang Toru. Sungai Batang Toru hulunya adalah Sungai Segiahon di Tarutung. Kami coba mengukur dari Segiahon ke Tarutung itu sekitar 24 km. Dan semua hulu das Sungai Segiahon itu berada di Kecamatan Parmonangan, tepatnya di Aik Raja. Dan Aik Raja itu adalah salah satu sektor TPL paling terbesar. Ada 45.000 hektar konsesi mereka di situ. Kami menemukan ada 67 titik sungai dan 3 das besar mengalami kerusakan yang cukup luar biasa, bahkan banyak yang tidak berfungsi lagi sebagai das, sebagai hulu untuk Segiahon. Dan menurut catatan dan penghemat dan wawancara kita di lapangan, pengerusakan ini sudah terjadi hampir puluhan tahun sejak 92, sejak TPL mendapatkan izin konsesi di sektor Aik Raja. Nah, itu yang mengatakan, menyimpulkan bagi Sekber, terutama saya sebagai bagian dari Sekber yang kebetulan juga Direktur KSPPM, dua kali mengatakan melalui press release yang kami langsungkan bahwa TPL sangat turut andil dalam bencana ekologis ini tanpa mengesampingkan ada juga kontribusi perusahaan yang lain. Tapi kami bisa katakan hampir 60% kontribusi TPL terhadap bencana ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Kupas Tuntas 86 TV, Joni Suaryanto mengabarkan.